nama pakaian adat Provinsi Bali. Kira-kira apa saja ya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, seperti yang kita tahu, Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan ibu kota bernama Denpasar. Bali sebagai tujuan wisata yang lengkap mempunyai beragam tempat wisata yang menarik. Mulai dari Pantai Kute, Tanah Lot, Danau Bedugul, hingga Garuda Wisnu Kencana. Bahkan kesenian dan budaya di Bali juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Bukan hanya alamnya yang indah, Bali juga dikenal memiliki pakaian adat yang menarik perhatian turis mancanegara. Pakaian adat Bali ini menampilkan aneka ragam warna-warni yang cukup khas. Selain itu, pakaian ini memiliki banyak macam dan juga nilai estetika yang tinggi. Penasaran apa aja sih jenis dan nama pakaian adat Bali? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama ada kebaya Bali. Jangan salah kira kalau kebaya hanyalah dimiliki oleh orang Jawa saja. Nyatanya, kebaya juga sering digunakan sebagai pakaian adat Bali loh. Kebaya Bali adalah pakaian adat yang dikenakan oleh perempuan-perempuan Bali. Biasanya, kebaya Bali memiliki motif yang sederhana dan juga berwarna cerah. Hal ini memiliki nilai filosofi, yaitu untuk menggambarkan keceriaan sekaligus keanggunan perempuan di Bali. Selain itu, dalam penggunaannya, kebaya Bali ini selalu dipadukan dengan selendang yang diikat seperti sabuk. Dengan begitu, sisi anggun pada wanita yang mengenakannya lebih terpancar. Yang kedua ada baju safari. Jika perempuan Bali cenderung mengenakan kebaya, maka masyarakat pria di Bali menggunakan baju safari. Baju ini memiliki bentuk yang gak jauh beda dengan kemeja pada umumnya. Bedanya, baju safari memiliki kerah dan 2 saku di bagian kiri serta kanan bawah. Selain itu, terdapat juga saku di bagian dada kiri. Baju safari ini melambangkan kebersihan sehingga baju ini kebanyakan memiliki warna putih. Yang ketiga ada kamen. Kamen adalah sebuah kain bawahan pada pakaian adat Bali yang dipakai oleh warga Bali. Kamen ini memiliki bentuk yang mirip dengan sarung, namun kamen memiliki corak yang menonjol dan juga motif persegi. Pada pria, pemakaian kamen diikatkan secara melingkar di bagian pinggang dari kiri ke kanan. Kemudian dibentuk sedikit lipatan di bagian dengan adanya simpul tertentu. Sedangkan pemakaian kamen pada wanita lebih sederhana tanpa adanya simpul di bagian depan. Simpul pada pemakaian kamen melambangkan pengabdian atau dharma. Yang keempat ada udeng. Buat penutup kepala, pria Bali biasanya menggunakan udeng. Udeng dibuat dari kain yang dijahit hingga membentuk simpul di bagian tengah. Terdapat 2 macam udeng, yaitu udeng polos dan juga udeng berwarna. Udeng polos biasanya digunakan saat mengikuti kegiatan upacara keagamaan, sedangkan udeng berwarna digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada sabuk prada. Sabuk ini merupakan bagian dari pakaian adat Bali selanjutnya. Biasanya dipakai oleh penduduk Bali, khususnya wanita. Sabuk ini biasanya digunakan wanita untuk menahan kamen. Sabuk prada memiliki motif khas Bali dan memiliki warna yang mencolok. Seperti pakaian adat lainnya, sabuk ini juga memiliki makna khusus. Sabuk prada bermakna untuk melindungi tubuh wanita, terutama rahim yang merupakan anugerah dari Tuhan. Sehingga pemakaian sabuk ini diletakkan pada bagian perut. Nah, selain pakaian adat, ada juga beberapa pakaian tradisional Provinsi Bali yang juga menarik. Beberapa pakaian tradisional Bali diantaranya ada payas agung, payas madya, dan juga payas alit. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk payas agung. Payas agung ini biasanya dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi.
Pakaian tradisional ini memiliki kesan yang mewah dan juga spesial. Maka dari itu, payas agung tidak ditujukan untuk berbagai aktivitas. Payas agung ini memiliki warna paduan antara emas, merah, dan juga putih. Dan pakaian tradisional ini dipakai dengan mahkota yang cukup besar yang dikenakan oleh pria maupun wanita. Selain mahkota, aksesoris lain yang dikenakan biasanya berupa keris dan juga kain songket untuk pria dan kain lilitan bagian tubuh atas serta songket pada wanita. Oke, yang kedua payas madya. Payas madya memiliki kesan yang lebih santai. Maka dari itu, pakaian ini juga bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kata madya sendiri mempunyai arti menengah. Payas madya dikenakan oleh orang Bali untuk kepentingan upacara keagamaan seperti sembahyang kepura, hari raya umat Hindu, upacara kremasi, dan lain sebagainya. Payas madya ini tidak dikenakan dengan aksesoris yang terlalu banyak seperti payas agung. Oke, yang terakhir payas alit. Payas alit adalah pakaian adat Bali yang paling sederhana. Kata alit berarti kecil atau sederhana. Payas alit untuk wanita identik dengan mengenakan kebaya, selendang, dan juga kamen sebagai bawahan. Sedangkan payas alit untuk pria bisa mengenakan baju safari dengan penutup kepala udeng. Masyarakat Bali biasanya memakai payas alit untuk keperluan ibadah ke pura. Payas alit ini dikenakan oleh warga Bali pada saat yang tidak terlalu istimewa, seperti saat membersihkan tempat suci, kegiatan gotong royong, atau biasanya masyarakat Bali akan mengenakan pakaian adat payas alit ketika mereka beribadah ke pura. Oke otakers, itulah beberapa pakaian adat dan pakaian tradisional Pulau Bali yang wajib kita lestarikan ya. Nah, kali ini kami akan membahas pembagian zonasi dalam rumah adat Bali. Zonasi dalam rumah adat Bali terbagi menjadi 9 bagian yang dinamakan Sangha Mandala. Sangha Mandala lahir dari 9 manifestasi Tuhan dalam menjaga keseimbangan alam menuju kehidupan harmonis yang disebut Dewata Nawa Sangha. Pengimplementasian dari Sangha Mandala terbentuk menjadi kompleks rumah yang terdiri dari 9 bangunan. Sekarang, mari kita melihat-lihat bangunan yang ada di dalam kompleks rumah adat Bali. Yang pertama, kita akan melewati angkul-angkul. Lalu, kita akan melihat aling-aling. Setelah itu, kita menuju ke halaman utama dan berbelok ke utara. Terdapat balai dauh atau balai loji. Lalu ada balai meten, merajan, balai dangin atau balai gede, balai delot, lumbung, dan yang terakhir ada dapur atau pawon. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai fungsi dari bangunan-bangunan yang ada di dalam kompleks rumah adat Bali. Angkul-angkul berfungsi sebagai gerbang masuk. Aling-aling berfungsi membatasi pandangan dari luar untuk memberi privasi penghuni rumah. Balai dauh atau balai loji. Bangunan ini difungsikan untuk menerima tamu dan tempat tidur anak. Balai meten. Bangunan ini terbagi menjadi 2 bagian.
Bagian kiri sebagai tempat tidur kepala keluarga, dan untuk bagian kanannya berfungsi sebagai tempat rumah suci. Balai Dangin atau Balai Gede. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat upacara dan atau tempat tidur. Balai Delot. Bangunan ini berfungsi sebagai ruang tamu dan tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan adat. Lumbung sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Dapur atau pawon berfungsi sebagai bangunan yang digunakan untuk memasak. Yang terakhir, ada Merajan. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat ibadah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai zonasi dan denah rumah adat Natah Bali. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kita terkait kekayaan Nusantara, khususnya di bidang arsitektur. Adalah salah satu daerah di Indonesia yang kental akan budaya dan tradisi yang kuat. Masyarakat Hindu Bali memiliki berbagai macam upacara. Salah satunya adalah ngaben. Ngaben merupakan upacara kematian atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ngaben termasuk ke dalam upacara pitrayatnya yang dilakukan untuk mengembalikan 5 unsur elemen manusia yang dikenal sebagai Panca Mahabhuta kembali ke alam. Elemen-elemen itu adalah Apah sebagai air untuk darah, keringat, air liur, dan segala yang cair di dalam tubuh manusia. Teja sebagai api untuk panas tubuh manusia. Pertiwi sebagai tanah untuk kulit dan daging manusia dan segala zat padat pada tubuh manusia. Bayu sebagai udara untuk nafas manusia. Dan akasa yaitu ruang untuk rongga perut di bawah hati manusia. Halo, Bli, permisi. Kalau boleh tahu, rombongan mau kemana ya? Oh ya, nama aku Dina. Halo Dina, aku Putu. Ini kita mau mengadakan acara ngaben. Ngaben itu apa sih, Bli? Ngaben itu upacara pembakaran jenazah. Wah, aku boleh ikut. Boleh, tapi kamu harus mengenakan kain selendang terlebih dahulu. Kalau orang lokal yang menghadiri upacara ngaben, dia tuh pakai kebaya, kain, sama selendang. Tapi asal pakaianmu sopan, tambah kain mas selendang aja cukup. Untuk laki-laki, pakai baju yang kupakai nih. Ada udeng, kemeja, sama kain. Ah, seperti itu. Iya, sekarang mari kita lihat proses upacara ngaben. Nah sebelumnya, kita sudah melakukan ritual ngulapin. Proses ini merupakan proses pemanggilan sang atma atau roh seseorang yang udah meninggal agar tidak jauh dari tubuhnya. Proses ini dipimpin oleh seorang pemangku. Mangku biasanya memakai baju putih-putih dan akan memimpin jalannya sebuah upacara. Pemangku akan membacakan doa dan membunyikan lonceng atau genta. Setelah proses ngulapin selesai, maka selanjutnya jenazah dimandikan. Proses ini masih dipimpin oleh pemangku. Jenazah dimandikan dengan air suci yang diambil dari mata air yang disucikan atau dianggap suci oleh masyarakat setempat. Setelah dimandikan, akan diletakkan daun intaran di atas alis jenazah, lalu wampis bolong di atas mata jenazah, bunga melati untuk menutup lubang hidung jenazah, dan kuangen yang diletakkan di atas dada, bahu, siku, lutut, dan telapak kaki. Ini supaya mengembalikan fungsi tubuh jika roh mengalami reinkarnasi. Setelah itu, jenazah akan dipakaikan kain kase. Lalu berikutnya, jenazah akan dimasukkan dalam peti. Wah, tinggi sekali. Ini apa namanya, Bli? Ini namanya bade. Bade itu apa sih? Bade itu adalah sebuah wadah untuk membawa jenazah ke setro atau tempat pembakaran. Peti jenazah tadi akan siap dimasukkan ke dalam bade.
ukurannya besar ya. Apakah semua badai bentuknya sama? Setiap kasta memiliki bentuk badai yang beda-beda. Ada golongan Brahmana, golongan Ksatria, golongan Waisya, dan golongan Sudra. Kalau kaum Brahmana, badainya seperti apa? Untuk kaum Brahmana, badai yang digunakan tidak beratap untuk menandakan bahwa mereka tidak terikat dengan duniawi karena mereka adalah orang suci dan memiliki pepalihan berjumlah 3. Lalu kalau yang paling tinggi ini? Ini untuk kaum golongan Satria atau para raja. Badai ini memiliki bentuk badai terlengkap dibandingkan kasta lain. Badai mereka diberikan atap sebanyak 11 atap dengan pepalihan berjumlah 5. Badai ini untuk golongan Waisya. Badai yang mereka gunakan hanya boleh menggunakan 7 atap dengan pepalihan berjumlah 4. Ini untuk kaum Sudra, menggunakan arsitektur badai bentuk paling sederhana, hanya dengan 1 palih. Lalu siapa yang akan mengangkat badai ini? Badai ini akan dibawa bersama masyarakat setempat. Lalu, badai akan dibawa menuju setre atau tempat pembakaran jenazah. Badai akan diputar 3 kali ke kiri pada saat berangkat dari rumah, lalu pada saat bertemu persimpangan jalan, dan saat sampai di setre. Ini dilakukan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada lingkungan rumah dan dunia. Nah, sekarang kita udah sampai di setre. Wah, ini semua apa namanya, Bli? Ini semua namanya petulangan. Peti jenazah tadi akan dipindahkan dari badai ke dalam petulangan. Petulangan merupakan wadah jenazah untuk dikremasi. Tapi, secara spiritual, petulangan adalah pengantar roh ke alam roh untuk menghadap Sang Yang Widi. Wah, banyak sekali petulangan di sini. Kenapa bentuk mereka berbeda-beda? Bentuk petulangan berbeda-beda tergantung pada kasta mereka. Dan juga ada petulangan yang dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Contohnya yang ini adalah petulangan lembu. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang dipandang suci. Untuk lembu putih digunakan oleh para pendeta dan pemangku. Untuk lembu hitam digunakan oleh Satria, Soroh Waisnawa Wulaka, dan Brahmana Wulaka. Lembu merah dipakai oleh Soroh Pandey Wulaka. Kalau yang merah tua itu apa? Bentuk petulangan singa berwarna merah tua dan bersayap umumnya dipakai oleh keturunan raja-raja. Kalau yang ini seperti naga berbuntut ikan ya? Nah, betul dah tuh. Ini bentuk petulangan naga Kaang. Bentuk petulangan ini adalah kombinasi naga dan ikan. Dipakai oleh Arya Sentong dan sekte Wisnu. Yang ini? Ini bentuk petulangan Gedarba. Adalah petulangan berbentuk beruang berwarna hitam. Biasanya digunakan oleh Kula Wangsa atau orang kebanyakan. Wow, ada kombinasi gajah dengan ikan juga ya? Ya, ini bentuk petulangan Gajah Mina, merupakan kombinasi gajah dengan ikan. Biasanya digunakan oleh golongan Waisya. Bentuk petulangan singa Kaang merupakan kombinasi singa dengan ikan. Digunakan oleh golongan Pasak Baliaga dan Pasak Kulasari. Wah, ada petulangan berbentuk rusa juga. Ya, ini bentuk petulangan menjangan dengan tanduk bercabang-cabang. Digunakan oleh Sang Arya. Petulangan ini bagaimana? Bentuk petulangan macan merupakan harimau berwarna merah dan belang. Pakai oleh Pasak Kulasari dan Pandey. Kalau yang ikan hijau ini? Ini namanya bentuk petulangan sudang-sudangan. Merupakan petulangan berbentuk ikan. Biasanya dipakai oleh para nelayan di daerah tepi pantai. Loh, kenapa yang ini hanya peti? Ini namanya bentuk petulangan table. Merupakan peti biasa berkaki 4 sebagai penyangga dan berwarna putih. Petulangan ini digunakan oleh orang-orang yang dipandang suci. Wah, menarik ya. Setiap kasta memiliki bentuk petulangannya masing-masing. Lalu setelah ini, proses selanjutnya apa? Upacara kremasi akan segera dimulai. Mereka akan membakar petulangan. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 jam. Setelah selesai, abu akan diambil, dikumpulkan. Tulang-tulang yang belum menjadi abu akan digilis dan dihaluskan sampai menjadi abu.
kita kenapa ke pantai? Kita mau melaksanakan proses ngayut. Ngayut? Ya, proses ini adalah di mana kita akan menghanyutkan abu yang sudah dikremasi tadi. Sebelum dihanyutkan, masyarakat akan berdoa menghadap laut agar roh diterima dan dapat pergi dengan tenang. Barulah setelah itu akan dihanyutkan ke laut. Gimana, Dina? Sekarang kamu udah tahu proses ngaben? Iya, sangat menyenangkan mengetahui hal baru. Terima kasih ya Blay untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi, Blay. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fani. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal kuliner tradisional khas Bali. Yuk simak videonya. Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang berada dalam gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Bali juga disebut sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Pulau Bali terkenal akan kekayaan alam, budaya, tradisi, dan kulinernya yang kaya serta beragam. Setiap daerah di Bali tentunya memiliki tradisi serta kuliner tradisional yang berbeda-beda yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas 8 kuliner tradisional khas Bali. Nah teman-teman, yang pertama ada ayam betutu. Ayam betutu merupakan kuliner tradisional Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Ayam betutu Gilimanuk mempunyai ciri khas tersendiri teman-teman, yaitu menggunakan banyak rempah-rempah sehingga membuat aromanya sangat terasa wangi dan bumbunya yang kaya akan rasa. Ayam betutu tidak hanya disajikan sendirian, namun juga ditemani dengan lauk yang lainnya, seperti sayur gonde yang disirami sambal terasi, ada juga sambal matah yang merupakan sambal khas Bali, dan juga dilengkapi dengan kacang goreng. Kuliner yang kedua adalah sate lilit ikan. Sate lilit ikan merupakan makanan khas Pulau Nusa Penida, namun makanan satu ini juga dapat dengan mudah ditemui di Bali pada umumnya. Sajian sate lilit ini menggunakan daging ikan yang digiling dan ditambahkan berbagai bumbu-bumbu atau bumbu genap khas Bali, lalu dicampur yang membuatnya bercita rasa nikmat. Kuliner ketiga yaitu mujair nyat-nyat. Mujair nyat-nyat merupakan kuliner khas Kintamani. Istilah nyat-nyat berasal dari kata nyat yang dalam bahasa Bali memiliki arti surut. Jadi, mujair nyat-nyat merupakan ikan yang dimasak dengan bumbu dan air hingga airnya surut. Kuliner keempat yaitu ledok-ledok. Ledok-ledok merupakan makanan khas dari Nusa Penida yang berupa sajian bubur, tetapi berbeda dari bubur pada umumnya. Bubur ini terbuat dari jagung yang dicampur dengan berbagai macam sayuran, singkong, sedikit beras, daun kemangi, dan daun singkong, serta kuahnya ditambahkan dengan berbagai rempah-rempah khas. Kuliner kelima yaitu lawar klungah. Lawar ini merupakan salah satu makanan yang berasal dari Jembrana yang sangat populer. Lawar klungah ini terbuat dari buah kelapa yang masih sangat muda atau biasa disebut dengan klungah, yang direbus terlebih dahulu, kemudian diiris tipis. Dicampur dengan daging, biasanya daging yang digunakan adalah daging babi tanpa lemak, lalu dibumbui dengan basa genap khas Bali. Setelah itu ditambahkan bawang goreng dan daun jeruk, kemudian diaduk menjadi satu. Kuliner keenam yaitu sudang lepet. Sudang lepet merupakan kuliner tradisional Bali yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Dengan bentuk yang tipis seperti ikan asin, sudang lepet menawarkan kombinasi yang unik. Sudang lepet tidak hanya menawarkan rasa asin selayaknya ikan asin biasanya, namun juga gurih, pedas dari bumbu yang ditambahkan. Kuliner ketujuh yaitu pepes telengis. Pepes telengis atau pepes kelengis yang merupakan kuliner khas dari Karangasem, Bali. Sajian pepes ini menggunakan berbagai macam daging, baik daging ayam, udang, dan ikan yang dihaluskan dan dicampur dengan telengis. Telengis merupakan ampas kelapa dari sisa pembuatan minyak kelapa dan tentunya dipadukan dengan bumbu lainnya yang membuat cita rasanya semakin lezat. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Kuliner ke-8 yaitu serombotan. Serombotan adalah hidangan berbahan dasar sayur yang berasal dari kelungkung Bali.
Serombotan umumnya terdiri dari sayur bayam, kangkung, kacang panjang, buncis, toge, terong bulan, hingga pari. Sayuran tersebut dihidangkan bersama bumbu yang berbahan dasar dari parutan kelapa yang dicampur dengan bumbu genep khas Bali. Nah teman-teman, itulah 8 jenis kuliner tradisional khas Bali. Sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Saya Fani dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton. Om Putu banyak sekali punya topeng ya? Iya, Om Putu kan seorang penari topeng. Jadi Om perlu beberapa topeng untuk pentas menyesuaikan jenis tarian yang Om bawakan. Kalau yang ini topeng apa namanya Om? Itu namanya topeng Sidakarya, dipakai sebagai drama tari saat upacara. Tahu nggak kalian, kalau tari Bali itu dikategorikan menjadi 3 genre tari tradisional Bali dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Oh iya? Wow! Iya, kategori tari tersebut antara lain yang pertama tari wali, diantaranya tari rejang, sangyang dedari, dan baris upacara. Yang kedua ada tari bebali, diantaranya tari topeng Sidakarya, drama tari gambuh, dan drama tari wayang wong. Nah yang ketiga tari bali-balian, diantaranya tari legong kraton, joget bumbung, dan barongket kuntis raya. Kenapa 9? Karena Bali terdiri dari 9 kabupaten atau kota, dan ke-9 tari tersebut masing-masing mewakili kabupaten dan kota yang ada di Bali. Dan semua tarian tersebut dapat kita jumpai di setiap kabupaten dan kota di Bali. Wah, 9 tari itu mewakili daerah mana aja Om? Pertama, tari rejang mewakili Kabupaten Kelungkung. Nah, tari rejang merupakan tari wali atau sakral untuk melengkapi rangkaian upacara keagamaan yang diselenggarakan di tempat-tempat suci seperti pura, merajan, atau sanggah. Ada beberapa jenis tari rejang, diantaranya rejang dewa, rejang renteng, rejang bengkol, rejang oyot padi, rejang nyanying, dan rejang gegenjekan. Nah, busana yang digunakan pada tari rejang ini merupakan pakaian adat Bali yang didominasi warna kuning dan putih. Bagian kepala penari menggunakan gelungan dengan ornamen bunga-bunga. Tata rias yang digunakan lebih sederhana dan lebih terkesan natural. Selendang berwarna kuning, kain selendang berwarna kuning dililitkan di badan penari, menutupi kain putih bagian atas. Kain putih panjang yang dikenakan dari bawah sampai pinggang penari, serta kain kuning atau tapih. Tari rejang biasanya diiringi instrumen gong kebiar, tabuh gegaboran, antara lain gabor inggor, gabor selisir, gabor bebancangan, dan gabor ganjur. Kedua, tari baris upacara. Ini mewakili Kabupaten Bangli. Tari baris merupakan tari wali yang digunakan untuk melengkapi pelaksanaan upacara Dewa Yatnya dan Pengrayatnya yang pada umumnya tidak memiliki lakon atau cerita. Macam-macam tari baris, ada baris gede, baris memedi, baris dadap, baris presi, baris jojor, baris tunggal, baris panah, baris bedil, baris sekutir, dan tari baris lainnya. Perlengkapannya terdiri dari bandrang, cendekan, dadap, tombak, tamiang, gelungan, badong, gelangkana, baju lengan panjang, awir, lama, celana panjang putih, dan juga stewok. Instrumen pengiringnya ada gong gede, semar pegulingan, angklung kebiar, gong suling, cemangkirang, gamelan pajoge, dan ada juga gamelan pegandrungan. Nah, ketiga tari sangyang dedari. Ini mewakili Kabupaten Karangasem. Tari ini termasuk tari wali. Dalam menarikannya penari mengalami kerawan dan penari bergerak bebas diiringi musik vokal atau instrumental. Nah, tari sangyang dedari ditarikan oleh gadis yang belum akil balik. Sebelum menari, penari melakukan pengasapan atau nudus sehingga mereka dimasuki oleh dua roh halus. Penari menari dengan mata yang tertutup, gerakannya pun persis sama. Nah, untuk perlengkapan menarinya menggunakan gelungan atau mahkota penari, kain kuning dan kain putih. Instrumen pengiringnya yaitu syair atau kidung, biasanya yang dilantunkan oleh sekelompok pria dan wanita.
macam-macam tari sangyang, diantaranya sangyang bojok, sangyang memedi, sangyang jaran, dan masih banyak lagi tari sangyang lain. Nah, keempat ada tari topeng Sidakarya yang mewakili Kabupaten Tabanan. Topeng Sidakarya adalah drama tari topeng upacara yang ditarikan secara pajegan atau dengan melibatkan kelompok kecil. Nah, tari ini dipentaskan di pusat pelaksanaan acara pada saat pedanda melakukan pemujaan. Menarinya disucikan terlebih dahulu melalui upacara pewintenan. Nah, perlengkapan tarinya biasanya berupa gelungan dan rambut putih atau hiasan kepala, apel atau topeng, gelang kana, baju lengan panjang, awir, kemudian ada saput, kain bagian luarnya, kain putih, kemudian ada jaler atau celana panjang dan juga stewal. Instrumen pengiring tari ini biasanya gong gede atau angklung atau gendar biasa. Yang kelima ada drama tari Gambuh. Ini mewakili Kabupaten Gianyar. Nah, drama tari Gambuh merupakan drama tari klasik Bali, perpaduan dari seni drama, musik, dialog, dan tembang. Drama tari ini berkembang di Bali sejak abad ke-15 pada zaman pemerintahan Dalem Waturenggong, kurang lebih 1460 sampai 1550. Nah, drama tari Gambuh berbentuk total teater, dipentaskan dalam upacara Dewa Yatnya, Manusia Yatnya, Fitra Yatnya, dan lain sebagainya. Drama tari ini mengambil lakon tentang kehidupan raja-raja di Jawa Timur. Perlengkapan penarinya ada gelung panji, bapang, baju bludru, gelang kana, awiran, saput, sabuk kancing, jaler atau celana panjang berwarna putih, sewel, dan kancut. Instrumen pengiringnya ada rebab, suling berukuran besar, kendang, kajar, kleneng, ricik atau cengceng kecil, kemudian ada kenyir, gentorang atau gar, gumana, dan kangsi. Wah, menarik sekali Om. Nah, kalau yang ini topeng apa Om? Oh, kalau yang itu topeng yang biasanya dipakai untuk pementasan Wayang Wong. Drama tari Wayang Wong yang mewakili Kabupaten Buleleng. Wayang Wong merupakan seni pertunjukan yang digunakan sebagai pelengkap upacara yatnya dalam tingkat utama atau upacara besar. Lakon Wayang Wong mengambil epos Ramayana yang dimainkan oleh tokoh manusia dengan kostum yang telah disesuaikan dan memakai topeng sesuai dengan tokoh karakter masing-masing. Tari ini munculnya pada pemerintahan Raja Klungkung dalam Gede Kusamba, kurang lebih 1772 sampai dengan 1825. Nah, tokoh dalam drama tari Wayang Wong antara lain ada Rama, Laksamana, Malen atau Tualen, Merdah, Delem, Sangut, Indrajit atau Meganada, Wibisana, Kumbakarna, Hanoman, Sugriwa, Subali, dan Jatayu. Perlengkapan yang dipakai ada gelung, berupa gelungan untuk Rama, Laksamana, Hanoman, Sugriwa, Wibisana, Delem, dan Tualen. Topeng, bapang, saput, baju, angkep bulat, gelang kana, sabuk kancing, awiran, jaler, kancut, dan stewal. Instrumen pengiringnya yaitu batel, gender wayang, dua kendang, kajar, kempur, kleneng, kemong, dan juga cengceng. Yang ketujuh ada legong keraton, mewakili Kota Denpasar. Legong Keraton adalah tarian klasik Bali yang diperkirakan muncul tahun 1811 sebagaimana disebutkan dalam Babat Dalem Sukawati. Tari ini mempunyai ragam gerak yang sangat kompleks. Ada beberapa jenis tarian legong keraton, antara lain ada legong, andir, dan topeng legong. Perlengkapan yang dipakai, gelungan, gelang kana, kebaya prada, simping, dan badong, lama, sabuk prada, ampo-ampo, dan kamen prada. Instrumen pengiringnya biasanya adalah semar penggulingan. Yang kedelapan, tari joget bumbung yang mewakili Kabupaten Jembrana. Joget bumbung adalah tari pergaulan diiringi dengan gamelan yang terbuat dari bumbung bambu. Joget ini memiliki unsur sosial yang sangat tinggi dan sangat populer di kalangan masyarakat Bali dibandingkan dengan jenis joget lainnya. Nah, ada beberapa jenis tarian joget yaitu joget gebyok, joget pinggitan, joget legong, gandrung, leko, joget bisama, dan joget tua.
Perlengkapan penarinya terdiri dari gedungan, baju kebaya, kipas, pending, kain batik, serta selendang. Instrumen pengiringnya adalah barungan gamelan yang biasanya didominasi oleh instrumen bambu berlaras sendro yang disebut gerantang atau gamelan gerantangan. Dalam perkembangannya, tari ini biasa disalahgunakan sehingga menampilkan gerakan yang vulgar dan menjadikan tari joget yang sering disebut joget jaruh. Untuk itu, kita semua wajib menghentikan segala aksi joget yang bersifat jaruh ini, baik di media sosial dan khususnya masyarakat harus berhenti mengupah joget yang bersifat jaruh ini. Kalau yang ini kalian pasti tahu kan? Barong, Om. Pintar. Nah, tari barongket ini mewakili Kabupaten Badung. Barongket adalah barong berbentuk ket, yaitu binatang mitologi sebagai perwujudan Banaspati Raja atau makhluk halus yang menjadi raja hutan, yaitu singa. Ada beberapa jenis tari barong, antara lain barong asu, barong macan, barong gajah, barong bangkal, dan barong bangkung. Nah, secara etimologi, kata barong berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu baruang, yang berarti dua ruang. Tari ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-13 di pesisir Bali Selatan yang terinspirasi tarian singa dari Cina. Nah, barongket ditarikan oleh sepasang penari di depan dan di belakang, serta diiringi oleh 15 hingga 20 orang pemuda. Penari yang ada di depan memegang topeng dengan tangannya dan mengintip keberadaan di sekitarnya melalui celah-celah janggut topeng. Nah, untuk perlengkapan menarinya menggunakan tapel barong, kamen poleng, dan stewel. Instrumen pengiringnya biasanya adalah semar pegulingan. Nah, lengkap sudah 3 genre tari tradisional Bali yang menjadi warisan budaya tak benda dunia sudah kita bahas. Wah, makasih ya Om atas penjelasannya. Sekarang kami jadi tahu kalau kita memiliki warisan budaya yang sangat luar biasa. Iya Om, setelah mendengar penjelasan Om tadi, kami jadi lebih bersemangat lagi untuk belajar menari untuk melestarikan budaya kita. Kalian memang anak-anak yang hebat. Benar sekali. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita ini? Ayo, Om ajarin kalian menari. Ayo Om. Semua anggota keluarga santai bersama. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Bali juga punya beragam lagu daerah yang terkenal loh, seperti Dewa Ayu, Putri Cening Ayu, Ratu Anom, dan masih banyak lagi. Ini dia 9 tahapan upakara perkawinan dalam tradisi Hindu Bali. Disclaimer bahwa 9 tahapan ini bisa saja berbeda dengan di tempat lain karena Hindu mempercayai adanya penyesuaian dengan desa Kalapatra. Tahapan pertama, Meswaka, yaitu pertemuan antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk menentukan hari baik, runutan, dan skala upakara yang akan dilalui. 2. Ngide. Ngide atau meminang, di mana keluarga besar pihak laki-laki datang bersama saksi, tokoh adat dan agama bermaksud meminta atau meminang mempelai perempuan untuk diajak ke rumah mempelai laki-laki. Tahapan ngide sendiri kurang lebih terdiri dari antar pejati bertujuan untuk memohon kelancaran prosesi ngide, dialog antar keluarga besar, tokoh adat dan agama yang intinya merembukan tujuan dan maksud kedatangan mempelai pria. Dengan perkembangan zaman, di tahap ini biasanya juga dilakukan tukar cincin dan sungkeman di hadapan kedua orang tua. Ketiga, Mesegah Agung. Setelah prosesi ngide, sang perempuan sudah boleh diajak ke rumah mempelai laki-laki, baru dilanjutkan dengan upakara Mesegah Agung yang dilakukan di pintu masuk halaman rumah mempelai laki-laki. Bermakna sebagai ucapan selamat datang kepada mempelai perempuan sekaligus sebagai bentuk pembersihan dari pengaruh negatif sebelum melanjutkan ke tahapan upakara berikutnya. Keempat, pengucapan sumpah janji. Tahapan ini umumnya hanya ada di luar Bali, yaitu pengucapan sumpah janji pernikahan antara kedua mempelai yang dipimpin oleh ketua majelis atau parisade dengan ibu jari kanan kedua mempelai menjepit sebuah kuangen dan diikat dengan gelang tridatu.